Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Naila Jogja dengan NIM F551230043. Peta Carnot atau sering disebut dengan key map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi Boelan. Metode ini ditemukan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953. Peta Carnot sendiri merupakan sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak yang berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. Minterm merupakan suku dalam persamaan yang memiliki hubungan operasi n antar variabel secara lengkap, dan antar suku dihubungkan dengan OR. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Rahmat Caban dengan NIM F551230041. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Penjelasan saya yaitu peta Carnot. Untuk yang pertama yaitu peta Carnot 2 peubah. Pada contoh ini terdapat dua variabel yaitu X dan Y pada tabel penyajian pertamanya, yaitu M0 itu 0, M1 itu 01, M2 10 dan M4 itu 11. Kemudian pada penyajian kedua merupakan contoh pengerjaan yang dimana variabel X itu berada pada posisi kiri atau berada secara horizontal, sedangkan variabel Y pada posisi vertikal atau di atas. Kemudian untuk penyederhanaannya itu kita misalkan variabel X dan Y itu memiliki, misalnya variabel X dan Y yang memiliki tanda kutip 1 atau aksen, maka bernilai 0. Pada X0 dan Y0 akan menghasilkan X aksen, Y aksen atau sama saja dengan 00. Kemudian pada X0 dan Y1 menghasilkan X aksen Y atau sama saja dengan 01. Kemudian pada X1 Y0 menghasilkan X Y aksen atau sama saja dengan 01. Kemudian yang terakhir pada X1 dan Y1 menghasilkan XY atau 11. Begitu juga pada penyajian ketiga, hanya yang menjadi pembeda yaitu nilai 0 tadi diganti dengan variabel X dan Y aksen. Kemudian pada peta Carnot peubah 3 dapat dituliskan seperti pada slide tersebut. Untuk penulisan variabelnya itu variabel pertama atau variabel X berada pada posisi kiri atau horizontal, sedangkan dua lainnya berada di atas atau secara vertikal. Kemudian dimasukkan nilainya. Dapat dilihat pada slide tersebut ketika X0 dan YZ00 akan menghasilkan X aksen, Y aksen, dan Z aksen atau sama dengan 000. Kemudian pada X0, YZ01 menghasilkan X aksen, Y aksen, Z atau 001. Begitu seterusnya. Kemudian pada peta Carnot 4 dapat penulisannya dapat seperti pada slide tersebut, yaitu dua variabel pertama pada posisi kiri atau secara horizontal dan dua lainnya pada atas atau secara vertikal. Untuk cara penyederhanaannya sama seperti sebelumnya, hanya membandingkan nilai dari variabel-variabel. Misalkan pada WX itu 00 dan YZ itu 00 akan menghasilkan nilai W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen atau sama dengan 0000. Kemudian pada WX00 dan YZ01 akan menghasilkan W aksen, X aksen, Y aksen, Z atau sama dengan 001. Kemudian pada WX00 dan YZ11 akan menghasilkan W aksen, X aksen, YZ atau sama dengan 0011. Begitu pula seterusnya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fadila Datu Amas dengan NIM F551230002. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengisi peta Carnot. Langsung saja, kotak yang menyatakan minterm diisi dengan nilai 1, sisanya diisi dengan nilai 0. Contoh, F dalam kurung X, Y, Z sama dengan XZ aksen ditambah Y. XZ aksen irisan diantaranya ada X yaitu semua kotak pada baris kedua, Z aksen yaitu semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom ke-4, Y yaitu semua kotak pada kolom ketiga dan kolom ke-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan
pengertian peta karnaug dari tabel kebenaran. Di sini ada tertulis tinjau nilai fungsi yang memberikan 1. Fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah f x y sama dengan x aksen y aksen z tambah x y aksen z aksen tambah x y aksen z tambah x y z. Nah, pertama-tama itu untuk mengisi peta karnaug dari tabel kebenaran dengan hanya mempertimbangkan nilai fungsi yang memberikan 1. Pertama-tama kita harus memahami tabel kebenaran dan fungsi boolean yang diberikan. Nah, fungsi boolean yang diberikan itu kayak yang tadi saya sebutkan, f x y z dengan x aksen y aksen z tambah x y aksen z aksen tambah x y aksen z tambah x y z. Nah, di sini kita membuat peta karnaug untuk 2 variabel yaitu x dan y. Nah, tabelnya itu kayak begini. Tabel yang diberikan, tabel kebenarannya itu kayak begini. Ini sudah ada di gambar misalnya. Habis kita pahami tabelnya, itu akan menganalisis setiap suku dalam fungsi dan identifikasi di mana fungsi tersebut menghasilkan nilai 1 atau true. Nah, x aksen y aksen z menghasilkan nilai 1 ketika x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Terus x, y aksen, z aksen menghasilkan nilai 1 ketika x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 0. X, y aksen, z menghasilkan nilai 1 ketika x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. X, y, z menghasilkan nilai 1 ketika x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 1. Nah, habis dari kita analisis, kita langsung membuat peta karnaug untuk masing-masing suku, di mana x aksen, y aksen, z peta karnaug untuk suku yang ini memiliki sel di baris z sama dengan 1 dan kolom x sama dengan 0, y sama dengan 0. Terus x, y aksen, z aksen peta karnaug untuk suku ini akan memiliki sel di baris z sama dengan 0 dan kolom x sama dengan 1, y sama dengan 0. X, y aksen, z peta karnaugnya akan memiliki sel di baris z sama dengan 1 dan kolom x sama dengan 1, y sama dengan 0. X, y, z peta karnaug ini akan memiliki sel di baris z sama dengan 1 dan kolom x sama dengan 1, y sama dengan 1. Terus setelah menentukan lokasi setiap sel dalam peta karnaug, kita itu dapat menggabungkan sel-sel yang berdekatan untuk mengidentifikasi grup atau. Saya Sofia Katurnada dengan NIM F551233035 akan menjelaskan mengenai teknik minimisasi fungsi boolean dalam peta karnaug. Penggunaan peta karnaug dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan bersisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan atau 2, kuat atau 4, dan oktet atau 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dengan NIM F551233015. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis peta karnaug. Jenis yang pertama adalah 2 buah pasangan yang sejajar, entah itu secara horizontal ataupun secara vertikal.
Nah, seperti contoh pada tabel berikut, kita dapat melihat pada tabel terdapat 2 buah satu sejajar dengan 4 perubahan, yaitu W, X, Y, dan Z. Nah, kita bisa melihat bahwa sebelum disederhanakan, tabel mempunyai rumus WXYZ ditambah dengan WXYZ aksen. Sederhananya, untuk menyederhanakan menggunakan peta Karnaugh, kita perlu memperhatikan yang pertama adalah di mana letak posisi pasangan tersebut, apakah itu horizontal ataupun vertikal. Yang kedua adalah di mana variabel yang berubah, karena variabel yang berubah akan kita coret ataupun tidak digunakan. Nah, kembali ke contoh tabel, kita melihat bahwa 2 buah satu sejajar terletak secara horizontal. Maka kita fokus pada variabel Y dan Z saja, karena mereka berdua terletak di pasangan horizontal, sedangkan WX terletak di vertikal. Setelah itu, kita perhatikan mana sih variabel yang berubah. Setelah ditelaah, ternyata variabel yang berubah adalah variabel sebelah kanan, angka sebelah kanan yaitu di bagiannya Z, yaitu 1 berubah ke 0. Maka, bagian Z itu diubah atau dihilangkan atau dicoret. Sehingga hasil akhir dari penyederhanaan menggunakan peta Karnaugh adalah WXY saja. Perkenalkan, saya Rizka Fiaritolis dengan NIM F551230034. Selanjutnya mengenai kuat. Dalam kuat terdapat 2 tabel kebenaran. Yang pertama menunjukkan fungsi sebelum disederhanakan, kemudian tabel kebenaran kedua menunjukkan fungsi setelah disederhanakan. Kuat 1 dalam tabel kebenaran adalah kuadrat yang berisi semua kombinasi nilai input yang positif. Dalam hal ini, kuat 1 adalah kuadran yang berisi semua baris di mana W, X, Y, dan Z adalah 1. Pada tabel kebenaran pertama, kuat 1 terdiri dari baris pertama dan baris terakhir. Pada baris pertama, semua nilai input adalah 1 dan fungsi menghasilkan nilai 1. Pada baris terakhir, semua nilai input adalah 1 dan fungsi menghasilkan nilai 1. Pada tabel kebenaran kedua, kuat 1 hanya terdiri dari baris pertama. Pada baris pertama, semua nilai input adalah 1 dan fungsi menghasilkan nilai 1. Jadi, kesimpulannya kuat 1 adalah kuadran yang berisi semua kombinasi nilai input yang positif. Pada tabel kebenaran pertama, kuat 1 terdiri dari baris pertama dan baris terakhir. Pada tabel kebenaran kedua, kuat 1 hanya terdiri dari baris pertama. Kemudian kuat 2. Dalam kuat 2 terdapat tabel kebenaran, yang mana kuadran yang berisi semua kombinasi nilai input di mana W dan X sama-sama 1, Y dan Z sama-sama 0. Dalam hal ini, kuat 2 adalah kuadran yang berisi semua baris di mana W dan X sama dengan 1, Y dan Z sama dengan 0. Pada tabel kebenaran pertama, kuat 2 terdiri dari baris kedua. Pada baris kedua, W dan X adalah 1, dan Y dan Z adalah 0, dan fungsi menghasilkan nilai 0. Pada tabel kebenaran kedua, kuat 2 tidak ada. Kesimpulannya, kuat 2 dalam gambar tersebut adalah kuadran yang berisi semua kombinasi nilai input di mana W dan X sama-sama dengan 1, dan Y dan Z sama-sama 0. Pada tabel kebenaran pertama, kuat 2 terdiri dari baris kedua. Pada tabel kebenaran kedua, kuat 2 tidak ada. Konsep kuat dan oktet di dalam peta Karnaugh. Tetapi sebelumnya saya akan sedikit mengembalikan memori teman-teman dulu tentang penjelasan atau definisi dari peta Karnaugh. Jadi singkatnya, peta Karnaugh merupakan sebuah metode untuk memvisualisasikan ekspresi dari logika boolean. Nah, pada peta Karnaugh itu nanti akan menampilkan semua kemungkinan atau semua posibilitas yang akan terjadi pada logika boolean itu sendiri, yang mana dalam peta Karnaugh itu menggunakan sel-sel di dalam. Jadi di dalam peta Karnaugh itu terdapat sel-sel yang merepresentasikan nilai dari logika boolean seperti 1 dan angka 0. Nah, tentu saja nilai 1 dan angka 0 itu yang ada di dalam peta Karnaugh ada memiliki pengelompokan yang sama. Nah, pengelompokan ini nanti yang akan berkesinambungan dengan materi kuat dan oktet. Jadi langsung saja kita ke penjelasannya bagaimana sih maksudnya. Nah, untuk kuat sendiri itu merupakan pengelompokan 4 ya. Kuat 4.
pengelompokan 4 sel di dalam peta Karnaug yang akan kita jadikan menjadi satu nilai. Nah, jadi kenapa sih dibuat begini? Tujuannya untuk mempermudah atau istilahnya, untuk memudahkan kita dalam proses pemvisualisasian logika boolean tersebut, gitu teman-teman. Jadi daripada kita memikirkan posibilitas dari 4 sel ini, lebih baik kita jadikan menjadi satu nilai sehingga membuat program kita atau membuat logikanya menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini juga sama jika kita praktekkan ke dalam oktet. Bedanya oktet merupakan 8 sel yang berpasangan. Jika quote kan tadi hanya 4, kalau ini 8. Nah, tetapi sama saja teman-teman. Jika tadi quote merupakan pengelompokan 4, oktet merupakan pengelompokan 8, sehingga dia mengurangi jumlah variabel lebih lanjut. Contoh misalnya ada peta Karnaug besar nih kan, dalamnya ada angka 1 yang saling berkelompok menjadi 8 sel. 8 sel angka 1 bernilai 1 yang saling berkelompok. Nah, jadi 8 nilai ini nanti bisa kita kelompokkan satu sama lain menjadi menjadi satu nilai, sehingga yang saya bilang tadi dapat mempermudah kita dalam memvisualisasikan logikanya, sehingga kemungkinan yang akan terjadi tidak begitu kompleks lagi. Nah, di situ tujuannya teman-teman, mengurangi kompleksitas sehingga proses dari itu tadi pemvisualisasiannya akan lebih efisien dan efektif, sehingga tidak akan memakan waktu yang lama teman-teman. Gitu. Saya rasa itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Cómo estás? Mi nombre es Nakita Semesta con my name F55123032. Ketidakunikan fungsi logika. Di sini saya akan menjelaskan ketidakunikan hasil penyederhanaan pada K-map atau Karnaug Math. Ketidakunikan hasil penyederhanaan pada K-map adalah suatu fenomena di mana terdapat lebih dari satu solusi minimal untuk fungsi boolean yang sama ketika diwakili dengan K-map. Hal ini terjadi karena sifat kombinatorial dari K-map, di mana beberapa baris dan kolom dapat dipadukan dengan berbagai cara untuk menghasilkan fungsi yang sama. Nah, bisa dilihat pada gambar, terdapat dua solusi atau kemungkinan pengelompokan. Yang perpaduan pengelompokannya itu berbeda tetapi hasilnya sama, seperti F dalam kurung W X Y Z dalam tutup kurung tambah W aksen Y X aksen Y tambah W aksen Y X Y aksen Z tambah W Y aksen Z aksen tambah F dalam kurung W X Y Z tutup kurung, itu sama dengan W aksen X aksen Y tambah W aksen X Y aksen Z tambah W X Z aksen tambah W Y Z. Sekian. Tips menyederhanakan fungsi boolean menggunakan peta Karnaug. Yang pertama, dimulai dengan mencari angka 1 yang bertetangga sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dimulai dengan mencari oktet, kemudian kuat, kemudian yang terakhir yang berpasangan. Kita lihat contoh penggunaan peta Karnaug dalam menyederhanakan fungsi boolean. Jadi kita punya fungsi boolean yang kompleks dengan 4 variabel, yaitu W, X, Y, Z, dan kita ingin menyederhanakannya dengan menggunakan peta Karnaug. Pertama-tama kita susun peta yang berisi 16 sel, kemudian kita mulai mengelompokkan angka 1 yang bertetangga. Kita mulai dengan mencari kelompok 8 atau oktet, kemudian kelompok 4 atau kuat, dan yang terakhir berpasangan, 2 angka 1 yang bertetangga. Setelah kita mengelompokkannya, kita dapat menuliskan kembali bentuk yang lebih sederhananya.
Ini berarti menghilangkan bagian yang tidak penting dan menuliskan bagian yang penting. Hasilnya adalah ekspresi yang lebih singkat dan lebih ringkas, namun menghasilkan hasil yang sama untuk setiap kemungkinan kombinasi. Perkenalkan, nama saya Yunus Syarul Mubarok dengan NIM F55123049. Oke, itu yang pertama. Matikan dulu. Jadi kita masuk di dalam contoh soal yang pertama, yaitu contoh soalnya F sama dengan AB tambah A aksen B tambah AB aksen. Jadi kita di sini mencari fungsi booleannya dengan cara peta Carnot. Jadi saya mau menyinggung sedikit. Jadi peta Carnot itu adalah cara mencari fungsi boolean dengan cara yang mudah seperti itu. Nah, jadi langsung saja cara pengerjaannya. Jadi cara pengerjaannya dengan peta Carnot itu kita ganti kotak-kotak yang sesuai untuk AB, A aksen B dan AB dengan angka 1 dan sisanya dengan angka 0. Jadi seperti yang digambar ini. Nah, di situ ada A aksen B, terus AB aksen, terus A aksen B, terus AB. Terus kita rubah menjadi angka 1 dengan 0. Jadi kalau kita rubah jadinya seperti ini. Seperti ini. Jadi jadinya itu 0 1 1 1. Nah, maka kita dapatkan hasilnya itu menjadi A tambah B atau AB. Kenapa? Karena di situ A yang di ujung kanan itu 1 dengan B yang di bawah itu 1, itu kalau kita sejajarkan itu mendapatkan nilai 1. Jadi gabungkan semua angka 1 sesederhana mungkin. Nah, kita dapatkan di situ yang semua angka yang bernilai 1 yaitu A tambah B. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajira dengan NIM F551234. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal kedua dari peta Carnot, yang dimana soalnya adalah tentukan persamaan boolean yang disederhanakan untuk 3 fungsi variabel yang diberikan. Nah, contoh ini merupakan contoh penggunaan 3 fungsi variabel, yang dimana soalnya adalah F A B C sama dengan V0367. Dan di sini dia diberikan petanya dengan peta yang berisi 8 sel yang disusun dalam array persegi panjang. Jadi pada gambar ini di sini ada 0, 3, 6 dan 7. Nah, di sini dapat kita lihat A ke BC itu adalah 00, yang dimana dia diberi tanda aksen, yaitu A aksen, B aksen sama C aksen karena nilainya 0. Jadi kemudian di sini kalau kita lihat untuk di bagian di kotak nomor 3 itu ada A ke BC, di mana A-nya itu adalah 0 dan BC adalah 11. Maka dari itu yang diambil adalah satu-satunya, dan juga dia di sini dia menurun ke bawah karena satu kolom ke bawah dengan 7, makanya di sini dia menghasilkan yang dimana juga kalau untuk baris kedua itu A ke BC, untuk di kolom nomor 7 itu adalah 11, makanya kita mengambil dia 11 karena yang satu-satunya itu sama. Nah, kemudian untuk di nomor 6 itu adalah 110. Jadi di sini akan, karena dia ada nolnya, makanya A itu A, terus kemudian B dengan C aksen. Kenapa C aksen? Karena bagian C itu nilainya adalah 0. Jadi di sini dari peta Carnot yang diselesaikan di atas itu mendapatkan 3 kelompok, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, BC, ABC, ABC aksen. Jadi ini ditambahkan untuk mendapatkan ketiga minteran produk ini ditambahkan untuk mendapatkan ekspresi akhir dalam bentuk SOP. Jadi SOP ini merupakan nilai 1 yang merupakan minterans. Jadi di sini persamaan terakhirnya adalah F A aksen, B aksen, C aksen tambah BC tambah AB C aksen. Jadi
Jadi itu dari penjelasan contoh soal yang kedua atau yang terakhir dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.